Seminar Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Seminar ini berisi tentang desain inovasi pembelajaran dan hasil refleksi pengalaman belajar yang dibimbing oleh dosen pembimbing Ibu Dr. Mukti Widayati M.Hum. Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website Edurank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Noni Sapera Dwi Meliawati dengan NIM 232352046. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Saya mengikuti program pendidikan profesi guru prajabatan ini di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan memaparkan mengenai seminar pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 1 tahun 2024 yang sudah saya susun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama yaitu identifikasi diri. Poin yang kedua yaitu review pengalaman belajar. Poin yang ketiga yaitu refleksi pengalaman belajar. Poin yang keempat, desain pembelajaran. Poin yang kelima, refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Poin yang keenam, rencana tindak lanjut. Dan poin yang terakhir yaitu pembelajaran bermakna atau best practice. Pembahasan yang pertama yaitu identifikasi diri. Visi pribadi saya untuk pendidikan Indonesia yang pertama yaitu dapat menciptakan pendidikan berkualitas yang mendukung perkembangan individu. Kemudian, visi yang kedua, membimbing dan mengantarkan peserta didik untuk menjadi manusia yang berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu visi pribadi saya sebagai calon guru. Yang pertama, mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, sehingga dapat menjadi pendidik yang berkarakter dan profesional. Visi yang kedua yaitu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Kemudian, visi yang terakhir atau yang ketiga yaitu mempunyai kepribadian yang baik sehingga dapat menjadi panutan dan teladan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu hal yang saya lakukan untuk mencapai visi saya. Yang pertama, saya menyelesaikan program S1 PGSD dengan baik dan tepat waktu. Yang kedua, saya mengikuti program pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 1 tahun 2024 ini untuk dapat mengembangkan kualitas diri menjadi guru profesional. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun rancangan perangkat pembelajaran dengan menyesuaikan karakteristik, kebutuhan, minat, latar belakang, tingkat pemahaman peserta didik. Yang terakhir atau yang keempat yaitu menerapkan berbagai jenis metode dan model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan abad 21. Pembahasan selanjutnya yaitu poin yang kedua, review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik pada pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi terbagi menjadi 5 topik, yaitu teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, strategi pembelajaran berdiferensiasi, rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, dan evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Dari kelima topik tersebut, pengalaman belajar yang berguna dan menarik bagi saya yaitu pada topik 4 mengenai evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Kedua topik tersebut berguna dan menarik karena merupakan penerapan dari topik sebelumnya ke dalam pembelajaran secara langsung dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga evaluasinya, sehingga dapat diketahui apakah rancangan pembelajaran yang telah disusun telah sesuai dengan kaidah pembelajaran berdiferensiasi. Pembahasan selanjutnya yaitu poin yang ketiga, refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi? Pada topik 4, saya belajar mengenai implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari langkah awal apa saja yang diperlukan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, hingga pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk perancangan modul ajar Bahasa Indonesia. Selain itu, pada topik 4 ini pula, saya mendapatkan pengalaman baru melalui kegiatan micro-teaching implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik 5, saya belajar mengenai bagaimana cara mengetahui apakah modul ajar yang telah disusun sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan instrumen checklist pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari ada tidaknya data profil peserta didik yang dijadikan sebagai landasan utama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, ada tidaknya 4 komponen aspek pembelajaran berdiferensiasi yang terpenuhi, meliputi aspek diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu, mengapa hal ini terjadi?
Pengalaman belajar tersebut saya dapatkan karena sebagai calon guru profesional, maka harus mampu memfasilitasi keberagaman karakteristik peserta didik dalam pembelajaran melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dapat membantu peserta didik dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Topik 4 saya pilih karena melalui topik ini, maka dapat mengetahui rancangan pembelajaran atau modul ajar yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan topik 5 saya pilih karena agar dapat mengetahui modul ajar yang sesuai dengan kaidah pembelajaran berdiferensiasi. Hal tersebut tentunya berdampak pada proses pembelajaran yang dapat memfasilitasi keberagaman karakteristik peserta didik dengan baik guna mencapai tujuan pembelajaran. Berikut ini merupakan artefak video penerapan micro-teaching pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Video tersebut saya unggah dalam media sosial berupa platform YouTube. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hasil desain pembelajaran. Yang pertama yaitu identitas pembelajaran. Saya membuat modul ajar mata pelajaran matematika, fase B, kelas 3, elemen bilangan cacah, dengan capaian pembelajaran yaitu pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan atau number sense. Pada bilangan cacah sampai 100, mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi atau menyusun dan dekomposisi atau mengurai bilangan. Alur tujuan pembelajaran yang saya buat yang pertama yaitu melalui mengamati video pembelajaran dan bermain papan nilai tempat, peserta didik dapat menemukan dan menggunakan bilangan cacah dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan presentasi kelompok, peserta didik dapat memecahkan dan menampilkan bilangan cacah dengan tepat. Modul ajar yang saya buat tersebut menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan alur merdeka dan dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatannya terdiri dari kegiatan pendahuluan 5 menit, kegiatan inti 60 menit, dan kegiatan penutup 5 menit. Sebelum membuat modul ajar, saya memetakan kebutuhan peserta didik terlebih dahulu. Dengan memetakan kebutuhan peserta didik tersebut dapat membuat pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik. Pemetaan kebutuhan peserta didik tersebut saya dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas yang berupa hasil nilai ulangan harian siswa dan juga hasil observasi saya selama mengajar pada semester 1. Pada modul ajar yang saya buat, pembelajaran berdiferensiasi saya gunakan sebagai pendekatan pembelajaran. Hal tersebut sudah terdapat dalam 2 artefak yang sudah saya tampilkan pada layar. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya masukkan dalam sintaks pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten dan juga proses. Selain itu, pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya membuat inovasi media pembelajaran berupa papan nilai tempat. Media pembelajaran tersebut dapat membantu siswa untuk mengetahui bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan juga ribuan. Berikut ini merupakan video penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di dalam kelas. Video tersebut sudah saya upload pada platform media sosial berupa YouTube. Selanjutnya yaitu pembahasan poin refleksi pengalaman belajar selama PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya bisa memfasilitasi segala bentuk potensi peserta didik. Memahami bahwa setiap individu itu memiliki ciri khas dan karakter yang harus dikembangkan. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus bisa menyadari peran seorang guru sebagai pendidik tidak hanya mentransferkan ilmu pengetahuan saja, namun juga bagaimana bisa mendidik generasi bangsa untuk bisa mencapai potensinya secara optimal. Selain itu, menjadi guru yang bisa digugu dan ditiru, maka saya harus memiliki karakter yang baik untuk bisa menjadi tauladan peserta didik. Pembahasan poin selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik yang beragam. Saya akan menyadari sepenuhnya bahwa setiap individu itu memiliki karakter, latar belakang, motivasi belajar, minat dan gaya belajar, kognitif, sosial emosional yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu berinovasi dalam pembelajaran. Saya akan memberikan pembelajaran yang tepat dan memotivasi peserta didik dalam belajar menentukan model pembelajaran yang sesuai untuk peserta didik
sehingga diharapkan bisa menciptakan pembelajaran yang efektif dan interaktif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penerapan aspek diferensiasi dan strategi pembelajaran. Saya akan menerapkan berbagai strategi pembelajaran berdiferensiasi yang menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik mudah menerima materi-materi yang sifatnya teoritis dan mereka tidak bosan dalam pembelajaran. Yang keempat, yaitu pemahaman yang lebih luas terkait peran guru dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam belajar. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang student center atau berpusat pada siswa, yang berarti bahwa proses pembelajaran yang menuntut peserta didik aktif dalam belajar. Selanjutnya yaitu poin pembahasan pembelajaran bermakna atau best practice. Pada seminar pendidikan profesi guru ini, saya membuat luaran berupa yang pertama yaitu menyusun publikasi buku tentang pembelajaran inovatif. Yang kedua yaitu menyusun hak cipta buku tentang pembelajaran inovatif, dan yang ketiga yaitu menyusun artikel tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini merupakan beberapa dokumentasi yang saya lakukan pada saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Sekian pemaparan terkait seminar pendidikan profesi guru yang saya paparkan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.